Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Adam si orang kaya yang memang tidak pernah menyerah kalah dan bukan tandingan bagi siapapun juga. Perawan atau istri siapapun yang dia kehendaki harus dia dapat. Setelah mendengar cerita Ki Ampuh dengan tertawa ringan, Itam berkata, "Ah, eta mah gampil. Kumaha Ki Ampuh wae." Dia berkata dengan gaya yang sombong. Begitu yakin dia akan kemampuannya. Ki Ampuh senang mendengar tawaran yang diajukan Itam. Dia tinggal pilih, mau diapakan Erwin? Mau dibikin gila, dimatikan, atau dibikin bisu? Kita bikin mati saja dia, habis perkara. Tidak akan ada penghalang lagi. Urusan kita pun jadi selesai. Dia mau bayar berapa? Tanya Itam. Buat sementara 200.000. Kita bagi sama rata, kata Ki Ampuh. Kedua dukun itu lalu membicarakan bagaimana pelaksanaan pembunuhan itu. Kalau dengan jalan kasar mungkin akan ketahuan, karena polisi sekarang sudah jauh lebih pintar daripada di masa lampau. Mereka pun ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak ada perkara yang terlalu besar untuk tidak dapat mereka pecahkan. Akhirnya, mereka memilih jalan halus. Begitulah usul Itam. Bagaimana kita melakukannya? Tanya Ki Ampuh. Mudah, tunjukkan saja padaku yang mana orang bernama Erwin itu. Apakah dia suka minum atau makan di warung atau di restoran? Nah, di sana kita kerjakan. Bagaimana kita masukkan racun ke dalam makanannya? Itu kan mesti dengan bantuan pelayan. Terlalu berbahaya, kata Ki Ampuh. Tidak perlu bantuan siapa-siapa. Cukup tunjukkan orangnya. Kita tidak perlu berdekatan dengan dia. Aku kirim racun berbisa itu lewat udara, akan masuk ke dalam makanan atau minumannya. Dia akan menelannya, dan di situ juga dia akan mati. Orang akan panik, yang punya restoran atau warung yang jadi terdakwa. Apa bisa begitu? Tanya Ki Ampuh yang tidak punya keahlian seperti itu. Tentu saja bisa. Masih ada jalan lain. Aku dapat mengirim ular atau keris pada malam hari. Ular atau keris itu akan membinasakan dia di tempat tidurnya. Dan setelah selesai tugasnya, dia akan kembali. Tidak ada risiko buat kita. Dalam hati Ki Ampuh mengagumi kepintaran Itam. Tapi dalam pada itu dia juga tahu bahwa ada banyak kemampuannya yang tidak dimiliki oleh Itam. Misalnya seperti yang dilakukannya di tempat pesta Erwin. Kalau Jalubuk tidak ramai-ramai dan Jin Angker dan Angkara tidak dipanggil kembali oleh Nini Zubaidah, pasti dia tidak akan mengalami kegagalan. Dia merasa dikeroyok oleh musuh yang begitu banyak. Tidaklah terlalu mengherankan kalau dia sampai kalah. Setelah mohon dari Itam, jangan sampai berita kerjasama ini bocor keluar. Ki Ampuh pergi untuk datang lagi. 3 hari kemudian, setelah ia mengetahui di mana Erwin suka minum atau makan siang, yaitu di waktu istirahat antara jam 12.30 dan 13.30 siang. Hari pembunuhan telah ditentukan, hari Kamis. Mayat Erwin akan dikuburkan keluarganya pada petang itu juga, kalau tak sempat pada keesokan paginya. Sebagaimana biasa, menjelang hari pembunuhan, Itam tidak tidur. Dia membaca segala macam mantra, entah dalam bahasa apa, mungkin bahasa iblis dan setan. Dia minta kepada segala macam iblis agar dia berhasil. Dia meminta agar yang akan dibunuh tidak berdaya menghadapi kekuatannya, agar si korban mati seketika.
Sementara Itam tidak tidur karena memusatkan seluruh kekuatannya untuk pekerjaan hari esok, Erwin tidur gelisah di samping istrinya. Indah yang sejak malam pengantin tiap berdekatan di ranjang tak pernah melepaskan suaminya, merasa bahwa malam itu Erwin tidak seperti biasanya. "Kau gelisah sekali, Apa yang kau pikirkan?" tanya Indah. "Tidak ada, tetapi memang benar aku gelisah. Kurasa tanpa sebab," jawab Erwin. "Sebelum aku tersintak oleh gerak badanmu yang hampir tak hentinya, aku ada bermimpi, Ada tikus banyak sekali di kamar ini. Mereka memanjati dan menggigiti kita, dan kita ketakutan. Hendak menjerit tiada suara. Kemudian aku melihat satu muka, seram sekali. Dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, 'Mampus kalian, mampuslah.'" Erwin mengatakan bahwa ia kurang paham arti mimpi. Tetapi mimpi indah itu mungkin hanya karena pada siang harinya dia bertemu tikus atau ketakutan karena melihat tikus. Dan Indah mengakui bahwa benarlah dia pada siang itu ada melihat tikus keluar dari lubangnya. Pertama induknya, kemudian bapaknya, menyusul beberapa tikus kecil. Mereka kemudian tidak memikirkan apa arti mimpi itu. Tetapi suasana terasa mencekam. Kemudian tercium bau kemenyan dan bunga rampai. Setelah itu terdengar pula suara tangis seorang wanita yang sedih sekali. "In, apakah rumah ini ada penunggunya?" tanya Erwin. "Kata ibu ada, tetapi aku tak pernah melihatnya," jawab Indah. "Perempuan yang suka menangis seperti yang kita dengar tadi?" "Bukan, seorang Tuan Syekh, selalu berjubah kuning bersorban putih. Dia tak pernah mengganggu." Begitu Indah selesai mengatakan tentang orang berjubah kuning itu, tampaklah satu bayangan, persis dengan apa yang dikatakan Indah. Ada beberapa detik dia berdiri, kemudian menghilang. Hari peracunan Erwin dari jarak jauh itu pun tibalah. Itam pergi ke sebuah rumah makan. Memang di situ Erwin dengan beberapa teman sekantornya suka makan tengah hari. Tak lama antaranya, seperti jam biasa, Erwin masuk. Di antara teman sejawat yang semua berjumlah 4 orang, ada seorang wanita. Tanpa pesan tak lama antaranya, makanan telah terhidang. Begitu pula minuman yang sudah lebih dulu diletakkan. Ada 4 gelas. Erwin minum teh manis es. Ketika mereka sedang makan, Itam bekerja. Dia hanya menggerakkan racun itu. Tak seorang pun mengetahui apa yang dilakukannya. Tak seorang pun sadar bahwa di kedai makan itu sedang dilaksanakan usaha pembunuhan tanpa senjata. Sambil tertawa, Erwin mengangkat gelasnya. Mendadak, gelas itu pecah. Isinya bertaburan. Pakaiannya pun basah juga sebagian. Tukang kedai mengganti minuman Erwin. Melihat gelas di tangan Erwin pecah, Itam jadi penasaran. Ada 2 kemungkinan. Pertama, kebetulan pecah. Kedua, Erwin punya isi di dalam dadanya untuk menolak tiap racun yang ditujukan kepadanya. Erwin sendiri menganggap pecahnya gelas sebagai suatu kebetulan karena dia tidak punya ilmu apapun dalam soal racun-meracun ini. Dia tidak menyangka bahwa minuman itu telah diisi Itam dengan bisa yang mematikan.